warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Melana Istiqomah dari Prodi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu produk pegadaian syariah, yaitu RAN. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang RAN, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih produk dan pegadaian syariah itu. Belakangan ini produk syariah kini semakin banyak muncul. Bahkan Pegadaian pun sudah mengeluarkan produk berbasis syariah. Pegadaian jenis itu disebut dengan pegadaian syariah. Nah, pegadaian sendiri bisa menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan keuangan perusahaan jika memang arus kas perusahaan sedang mandek. Pegadaian syariah bisa menjadi salah satu cara untuk mengembalikan kestabilitasannya. Nah, pegadaian syariah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Landasan hukum pegadaian sendiri berdasarkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 serta fatwa MUI tentang RAN. Nah, pegadaian syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai dan pembiayaan. Adapun akad utama untuk digunakan sebagai produk pegadaian syariah adalah akad RAN. Selanjutnya kita harus mengenal dulu nih, apa aja sih produk dari pegadaian syariah itu. Nah, yang pertama itu ada amanah. Amanah biasanya menjadi salah satu produk pegadaian syariah yang merupakan pinjaman pada pengusaha mikro atau karyawan untuk pembelian kendaraan bermotor. Nah, pegadaian amanah ini memberikan pinjaman mulai dari 5 juta hingga 450 juta dengan jangka waktu peminjaman 12 sampai 60 bulan. Nah, berikutnya ada Arum BPKB, Arum Emas, dan Arum Haji nih. Nah, kalau Arum BPKB adalah salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Uang pinjaman pada Arum BPKB ini mulai dari 3 juta hingga 400 juta dengan pilihan jangka waktu peminjaman mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan. Nah, berikutnya itu ada RAN Fleksi, RAN Hasan, RAN Bisnis, dan RAN Tajiri Tanah. Kalau RAN Fleksi itu adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah. Nah, plafon pinjaman tinggi dan menggunakan biaya titip harian. RAN Fleksi bisa diperpanjang, dicicil, atau tambah pinjaman. Nah, uang pinjaman pada layanan ini diterima utuh tanpa biaya administrasi dengan jangka waktu 10 hari, 30 hari, 60 hari, dan minimal 5 hari. Nah, yang terakhir itu adalah RAN yang akan kita bahas secara rinci di sini. Nah, RAN itu merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang memberikan pinjaman dengan barang jaminan berupa emas, juga bisa berupa perhiasan, berlian, smartphone, laptop, atau jenis-jenis barang elektronik lainnya, serta bisa juga dengan menggunakan motor, mobil, atau barang bergerak lainnya. Nah, jika teman-teman semua di sini nih membutuhkan dana cepat dengan proses yang berprinsip sesuai syariah, maka pegadaian RAN menjadi alternatif tepat terhadap solusi masalah teman-teman. Nah, nggak perlu khawatir nih dengan barang yang sudah digadaikan di pegadaian, karena di pegadaian semua barang akan disimpan di tempat yang aman. Nah, teman-teman juga bisa mengajukan pinjaman di layanan RAN ini mulai dari 50.000 sampai dengan 500 juta atau lebih dengan jangka waktu 4 bulan. Dan tentunya bisa diperpanjang dengan hanya mengangsur sebagian uang pinjaman. Nantinya sebagai nasabah, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menghitung munah selama masa pinjaman. Teman-teman pasti bertanya nih, mengapa sih kita memilih RAN? Apa sih keunggulan dari RAN itu? Nah, keunggulan yang pertama adalah pelayanan RAN tersedia di lebih dari 600 outlet di pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Serta prosedur pengajuannya sangat mudah. Prosedur pinjaman sangat cepat dan hanya butuh 15 menit. Pinjamannya mulai dari 50.000 sampai dengan 500 juta rupiah atau lebih. Dan pinjamannya berjangka waktu 4 bulan, dapat diperpanjang berkali-kali.
Pelunasannya pun dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan mu'nah selama masa pinjaman. Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening, serta penerima marhundi dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah. Nah, selain itu, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan mu'nah selama masa pinjaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembiayaan RAN. Perlu teman-teman ketahui, sistem berbasis syariah ini berbeda dengan gadai konvensional. Jika pada gadai konvensional pihak pegadaian menetapkan sistem bunga, maka di pegadaian syariah ini hanya membebankan biaya untuk upah jasa pemeliharaan barang jaminan atau ijaroh. Nah, pegadaian menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang teman-teman gadaikan. Taksiran emas yang diperhitungkan ini dapat dilihat dari kata rase emas, volume, serta berat emas yang digadaikan. Nah, untuk RAN, jangka waktu pinjaman yang diberikan selama 4 bulan dan tidak perlu khawatir karena Anda biasanya memperpanjangnya hingga berkali-kali. Menariknya, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijaroh selama masa pinjaman. Adapun penerima pinjaman pada produk ini bisa dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah. Untuk peminjaman mulai dari 50.000 hingga 500.000, tarif ijaroh dengan agunan emas maupun non emas yaitu sebesar 0,45% dari nilai taksiran. Nah, kalau untuk peminjaman 500 hingga 20 juta, tarif ijarohnya sebesar 0,710% dan nilai taksiran untuk emas dan untuk non emas sebesar 0,72%. Sedangkan untuk pinjaman di atas 20 juta, tarif ijaroh dengan agunan emas yaitu 0,62% dan untuk emas dan untuk non emas 0,65% dan dari nilai taksiran. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, jika saya tertarik, selanjutnya apa sih yang harus saya lakukan? Nah, teman-teman, pertama harus menyiapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam pengajuan biaya RAN atau pegadaian syariah ini. Nah, syarat-syarat yang pertama itu ada fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya. Dan yang kedua, memiliki marhun atau biasa disebut dengan barang jaminan. Yang ketiga, untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli. Serta yang terakhir, teman-teman hanya perlu menandatangani surat bukti RAN. Selanjutnya, setelah melengkapi semua dokumen, teman-teman bisa langsung datang ke outlet atau cabang pegadaian syariah dan membawa marhun atau agunannya. Selanjutnya, marhun dari nasabah akan ditaksir oleh penaksir atau petugas pegadaian syariah, dan yang terakhir, marhun B diterima oleh nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang salah satu produk pegadaian syariah yaitu RAN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.